Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dianugraheni, NIM 1521872 dari kelas Metode Penelitian Bisnis kelas C. Pada kali ini, saya akan memaparkan presentasi mengenai pengertian masalah, masalah penelitian, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu pengertian masalah. Menurut Sugiono, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo, masalah adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, direncanakan, ditentukan untuk dicapai, sehingga merupakan rintangan menuju tercapainya tujuan. Maka, dapat disimpulkan bahwa masalah adalah suatu kendala atau penyimpangan atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah masalah penelitian. Masalah penelitian yaitu suatu hal atau kejadian yang dijadikan sebuah penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan suatu masalah dalam penelitian sehingga memperoleh jawaban yang diinginkan. Ada beberapa cara mencari masalah penelitian yang benar yang diungkapkan oleh Noto Atmojo. Yang pertama yaitu masalah masih baru, yang kedua aktual, yang ketiga praktis, yang keempat memadai, yang kelima sesuai dengan kemampuan peneliti, yang keenam sesuai dengan kebijakan pemerintah, ketujuh ada yang mendukung, dan 8 memilih masalah penelitian. Untuk memilih atau menemukan suatu masalah yang spesifik dalam penelitian, menurut Borg, yang harus dilakukan yaitu 1. Mengidentifikasi lingkup masalah, 2. Bekerja dalam suatu tim proyek penelitian, ketiga, membaca literatur, 4. Meneliti teori-teori yang sudah ada, dan kelima, melakukan replikasi penelitian. Menurut Sugiono, berdasarkan tingkat eksplorasinya, masalah penelitian bisa diklasifikasikan ke dalam 3 jenis bentuk masalah penelitian, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama yaitu permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif yaitu suatu permasalahan yang berhubungan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, yaitu variabel yang berdiri sendiri. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Kedua yaitu permasalahan komparatif. Permasalahan komparatif merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga yaitu permasalahan asosiatif. Permasalahan asosiatif ini merupakan rumusan masalah penelitian yang sifatnya menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Kemudian, terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif. Yang pertama yaitu hubungan simetris. Hubungan simetris ini merupakan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Nah, contoh perumusan masalahnya yaitu misalnya, adakah hubungan antara jumlah S yang terjual dengan jumlah kejahatan terhadap murid sekolah? Di sini variabel pertamanya adalah penjualan S dan yang kedua adalah kejahatan. Nah, hal ini berarti yang menyebabkan kejahatan itu bukan karena S yang terjual. Logikanya, pada saat S banyak terjual itu pada musim liburan sekolah. Pada saat itu murid-murid banyak yang piknik ke tempat wisata. Nah, karena banyak murid yang piknik, maka di situ banyak kejahatan. Kemudian yang kedua yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal ini merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi, dan dependen, yaitu yang dipengaruhi. Contohnya,
adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi-prestasi belajar anak? Nah, di sini pendidikan orang tua yaitu variabel independennya dan prestasi belajar merupakan variabel dependen. Yang ketiga yaitu hubungan interaktif. Hubungan interaktif ini merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya. Contohnya, hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya, demikian juga orang yang kaya dapat meningkatkan kecerdasan karena gizinya yang terpenuhi. Jadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa ini nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Dalam latar belakang ini, peneliti harus melakukan analisis masalah, sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan dan menuliskan mengapa hal ini perlu diteliti. Yang selanjutnya yaitu menurut Andrik Purwasito, latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual atau identifikasi masalah yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat, maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis. Ini disebut latar belakang teoritis. Peneliti menghubungkan kasus yang satu dengan kasus yang lain. Bagaimana kasus-kasus kontemporer ini berhubungan dengan kasus-kasus yang terdahulu. Dan bagaimana antara teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena perubahan tersebut dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga yaitu tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Rumusan masalah. Perumusan masalah merupakan kegiatan yang memformulasikan masalah penelitian ke dalam suatu rumusan kalimatannya. Perumusan dalam bentuk kalimatannya dimaksudkan supaya penelitian berada di dalam keadaan yang siap untuk melaksanakan aktivitas guna memberikan pemecahan masalah. Menurut Best, Dan, Norton, Stewart, dan Tudiver, perumusan masalah harus mengandung 4 karakteristik, yaitu yang pertama, memuat hubungan variabel. Perumusan masalah harus dengan jelas memperlihatkan variabel yang hendak ditangani dalam penelitian. Di samping itu, penelitian juga harus menjelaskan apa yang hendak dilakukan atas variabel. Yang kedua, dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Perumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya, sehingga harus dirumuskan dalam kalimatannya. Rasa ingin tahu manusia ditandai dengan pengajuan pertanyaan. Nah, masalah ini dirumuskan dalam bentuk kalimatannya untuk menunjukkan semangat rasa ingin tahu. Yang ketiga yaitu memungkinkan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan. Jadi, masalah harus dapat diuji secara empiris. Hal ini mengandung implikasi bahwa variabel-variabel yang hendak diuji hubungannya harus memungkinkan pengumpulan data. Kemungkinan pengujian empiris ini mempunyai implikasi bahwa masalah menyatakan pengujian hubungan dan memungkinkan pengukuran variabel. Kemudian yang keempat yaitu tidak menyatakan posisi moral atau etik. Pertanyaan ilmiah itu harus netral. Masalah moral atau etik terkait dengan penilaian baik buruk, indah jelek, dan sebagainya yang syarat dan moralistik. Misalnya, guru yang baik, terus siswa yang sukses, metode mengajar yang efektif, dan sebagainya.
Nah, pertanyaan demikian ini bukanlah pertanyaan yang baik. Prosedur validasinya sukar karena konsensus sulit dicapai dan kriterianya itu kontroversial. Ilmu itu haruslah bebas nilai dan netral, supaya tidak bias. Jadi penelitian kuantitatif mengejar kebenaran yang bersifat positif, objektif, bebas nilai, terukur, dapat diamati, serta dapat diuji. Nah, makanya masalah yang dirumuskan itu tidak boleh valuatif dan moralistik. Etika norma dan moral sangat terikat pada budaya. Nah, sehingga kriterianya itu kontroversial. Selanjutnya yaitu fungsi perumusan masalah. Yang pertama yaitu sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan atau dengan kata lain itu berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu jadi ada dan dapat dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Terus yang ketiga yaitu sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis data apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Kemudian yang keempat yaitu dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi dapat dipermudah dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. Yang terakhir yaitu tujuan penelitian. Nah, ini ada tujuan tertentu yang dapat dicapai melalui penelitian. Ini dapat diidentifikasikan ada dua. Yang pertama, untuk memperoleh data empiris yang dapat digunakan dalam merumuskan, memperluas, dan memverifikasi teori. Nah, tujuan penelitian seperti ini itu dimiliki oleh ilmu-ilmu murni atau pure science. Kemudian yang kedua yaitu untuk memecahkan persoalan yang ada dalam kehidupan. Nah, tujuan penelitian semacam ini itu terdapat pada ilmu-ilmu terapan atau apply science. Kemudian, tujuan dari suatu penelitian itu untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Nah, tujuan ini dapat beranak cabang yang mendorong penelitian menjadi lebih lanjut. Tapi tidak satu orang pun mampu mengajukan semua pertanyaan dan gitu juga tidak seorang pun sanggup menemukan suatu jawaban, bahkan hanya untuk satu pertanyaan. Jadi, kita perlu membatasi upaya kita dengan cara membatasi tujuan penelitian. Nah, terdapat bermacam tujuan penelitian, dipandang dari usaha untuk membatasi ini. Yaitu yang pertama, ada eksplorasi. Ini umumnya peneliti memilih tujuan eksplorasi itu karena 3 macam maksud. Yang pertama, yaitu untuk memuaskan keingintahuan awal dan nantinya ingin lebih memahami. Yang kedua, yaitu menguji kelayakan dalam melakukan penelitian atau studi yang lebih mendalam nantinya. Nah, yang ketiga, yaitu mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian yang lebih mendalam hasil penelitian eksplorasi, karena merupakan penelitian penjelajahan, maka sering dianggap tidak memuaskan. Nah, yang tadi pertama ada eksplorasi, maka yang kedua itu ada deskripsi. Deskripsi ini berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya itu dengan fenomena yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu prediksi. Penelitian prediksi ini berupaya mengidentifikasi hubungan atau keterkaitan yang memungkinkan kita untuk berspekulasi atau menghitung tentang suatu hal dengan mengetahui hal yang lain. Nah, kemudian yang keempat yaitu eksplanasi. Kalau eksplanasi ini mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Nah, penelitian seperti ini itu dipakai untuk menentukan apakah suatu eksplanasi valid atau tidak, atau menentukan mana yang lebih valid di antara dua atau lebih eksplanasi yang bersama. Kemudian yang terakhir yaitu aksi.
penelitian aksi atau tindakan dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan penetapan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Nah, penelitian ini umumnya itu dilakukan dengan eksperimen tindakan dan mengamati hasilnya. Jadi berdasarkan hasil tersebut disusun persyaratan solusi. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.